Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Potensi Wilayah Pesisir Tanjung Pinang dalam mendukung pengembangan ekonomi maritim. Untuk sebelum kita memulai materi kita, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 2. Yang pertama, saya Ahmad Hasan Firdaus dengan NPM 2410771. Perkenalkan, nama saya Bagus Rian Lukman, NPM 2410713. Perkenalkan, nama saya Judah Eliezer, NPM 241070035. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra dengan NPM 2410723. Perkenalkan, nama saya Owen Miguel Hans Gaul, NPM 2410745. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrizal, NPM saya 2410759. Oke, itu nama-nama dari kelompok 2. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat ditemukan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana potensi wilayah pesisir Tanjung Pinang dalam mendukung perkembangan ekonomi maritim? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam optimalisasi sektor ekonomi maritim di Tanjung Pinang? 3. Bagaimana peran UMKM pesisir dalam mendukung ekonomi maritim lokal? 4. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengintegrasikan sektor perikanan, UMKM, dan pariwisata pesisir secara berkelanjutan? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi potensi wilayah pesisir Tanjung Pinang dalam mendukung perkembangan ekonomi maritim. 2. Menganalisis kendala yang menghambat optimalisasi sektor maritim di Tanjung Pinang. 3. Kontribusi pelaku UMKM pesisir terhadap pertumbuhan ekonomi maritim lokal. 4. Merumuskan strategi pengembangan yang terintegrasi antara sektor perikanan, UMKM, dan pariwisata untuk menciptakan ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami, potensi geografis wilayah pesisir Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di bagian barat Indonesia, tepatnya berada di Pulau Batam. Secara geografis, kota ini berada pada koordinat 0051 sampai dengan 0059 lintang utara dan 104 derajat 23 sampai dengan 104 derajat 34 bujur timur. Letak ini menjadikan Tanjung Pinang sebagai salah satu wilayah pesisir yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan berdekatan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sebagai kota kepulauan, lebih dari 90% wilayah kota Tanjung Pinang merupakan perairan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kepulauan Riau, luas dan daratan kota Tanjung Pinang pada tahun 2021 hanya sekitar 144,56 km persegi, menjadikannya salah satu kota dengan daratan terkecil di provinsi tersebut. Sementara itu, wilayah laut dan garis pantainya membentang luas, menciptakan potensi besar dalam bidang kemaritiman seperti perikanan, tangkap, wisata bahari, transportasi laut, dan pengembangan ekonomi kelautan berbasis masyarakat pesisir. Letak geografis ini juga memperkuat peran Tanjung Pinang sebagai pintu masuk laut ke wilayah barat Indonesia. Dengan kondisi topografi wilayah yang didominasi oleh pantai, laut, serta gugusan pulau kecil, Tanjung Pinang memiliki karakteristik wilayah pesisir yang khas dan potensial dikembangkan dalam kerangka ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan. Pariwisata bahari dan ekowisata kuliner pesisir. Wilayah pesisir Tanjung Pinang seperti Pantai Terikora, Pantai Dompak, dan Pulau Penyengat memiliki daya tarik alam dan budaya yang tinggi sebagai destinasi wisata bahari. Keindahan pantai, nilai sejarah, serta aktivitas masyarakat pesisir menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk
dikembangkan menjadi kawasan wisata yang tidak hanya untuk wisatawan domestik tetapi juga mancanegara, namun potensi ini belum dikelola secara maksimal dan keberlanjutan. Banyak kawasan wisata yang belum dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai seperti toilet umum, tempat istirahat jalur potensial, dan pusat informasi wisata. Selain itu, promosi digital dan integrasi dengan paket wisata regional Kepulauan Riau juga masih terbatas. Tentang peran UMKM pesisir dalam ekonomi maritim. UMKM pesisir memiliki peran strategis dalam mendukung roda ekonomi maritim di kota Tanjung Pinang. Sebagai daerah yang didominasi oleh wilayah perairan dan aktivitas pesisir, keberadaan UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan hasil laut seperti ikan asin, otak-otak, kerupuk ikan, serta produk kuliner khas lainnya menjadi kekuatan ekonomi lokal yang potensial. UMKM tersebut tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat pesisir. Tantangan dan strategi pengembangan. Pengembangan ekonomi maritim di wilayah pesisir Tanjung Pinang memiliki potensi besar yang bersumber dari kekayaan hasil laut, aktivitas UMKM pesisir, serta potensi wisata bahari yang melimpah. Beberapa tantangan utama dalam pengembangan ekonomi maritim di Tanjung Pinang antara lain: 1. Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha pesisir. 2. Minimnya inovasi dalam pengolahan hasil laut. 3. Infrastruktur pelabuhan dan distribusi yang belum optimal. 4. Belum adanya ekosistem terpadu antara sektor perikanan, UMKM, dan pariwisata. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi yang dapat dilakukan meliputi: 1. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk inkubasi produk maritim inovatif. 2. Mengembangkan klaster ekonomi pesisir yang menghubungkan nelayan, UMKM, dan destinasi wisata. 3. Menyediakan pelatihan dan akses modal untuk pelaku UMKM pesisir agar dapat naik kelas. 4. Mengadopsi pendekatan agri-tarban agar pembangunan pesisir tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kesimpulan, yang pertama, potensi besar ekonomi maritim Tanjung Pinang. Yang kedua, kendala inovasi, infrastruktur, integrasi sektor. Yang ketiga, UMKM pesisir sangat strategi, perlu dukungan. Yang keempat, strategi integrasi sektor, pelatihan, dan pendekatan berkelanjutan. Selanjutnya, saran. Yang pertama, perbaikan infrastruktur dan pelatihan UMKM. Yang kedua, inovasi produk dan pemasaran hasil laut. Yang ketiga, kesadaran masyarakat untuk jaga lingkungan laut. Yang keempat, sinergi antar pemangku kepentingan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.